Hai, perkenalkan nama saya Sonyaha Isyahaan. Saya jurusan Teknik Informatika semester 6 dari Kampus Timik Pranata Indonesia, Pangasinan, Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh dosen Dr. Randus Hari Subagio, MM, MPD. Judul yang saya ambil adalah Overview of Information System Auditing. Yang saya jelaskan di sini ada beberapa, yaitu pengertian audit, jenis-jenis audit, sistem informasi, audit sistem informasi, tujuan audit sistem informasi, pendekatan audit sistem informasi, dan yang terakhir tahapan audit sistem informasi. Selanjutnya, pengertian audit. Audit atau pemeriksaan adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi. Untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengomunikasikan hasil-hasil pada para pemakai yang berkepentingan. Lalu, jenis-jenis audit. Di sini ada 3 jenis kegiatan audit internal. Pertama, audit keuangan, yaitu memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi atau baik informasi keuangan dan operasional. Yang kedua, audit sistem informasi, melakukan tinjauan atau pengendalian SIA untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Yang terakhir, audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien bersumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya, sistem informasi. Pertama, apa sih sistem informasi? Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi. Contohnya, operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Sistem informasi manajemen adalah bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Lalu, sistem informasi penjualan adalah sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Sistem informasi ada beberapa sekumpulan. Pertama, hardware, software, brainware, dan prosedur. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dari penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Tujuan audit sistem informasi ada 4, yaitu mengamankan aset, menjaga integritas, menjaga efektivitas sistem, dan pencapaian efisiensi. Sini saya akan menjelaskan. Pertama, mengamankan aset. Aset atau aktivitas yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Kedua, menjaga integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut seperti kelengkapan, baik, dan dipercaya, kemurnian, dan teliti. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. 3.
Menjaga efektivitas sistem. Menjaga efektivitas 3. Menjaga efektivitas sistem. Menjaga efektivitas sistem dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuan seperti perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut. Kedua, apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user. Ketiga, auditor perlu mengetahui karakteristik user. Proses pengambilan keputusan. Pertama, biasanya audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu. Kedua, manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post-audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuan tersebut. Ketiga, evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambil keputusan apakah kinerja sistem layak dipertahankan atau tidak layak dipertahankan. Menjaga efektivitas sistem. Audit efektivitas sistem dapat dilaksanakan pada tahap perencanaan sistem atau sistem desain. Pertama, user tidak dapat mengungkapkan kebutuhan sistem. Kedua, dirasa perlu mereview kembali spesifikasi sistem yang telah dibuat. Selanjutnya, mencapai efisiensi sumber daya. Dikatakan efisiensi jika menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Kedua, pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya, perangkat lunak, cara komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Tiga, harus berkompetensi untuk memperdayakan sumber daya yang ada tersebut. Pendekatan audit sistem informasi. Pertama, pendekatan temuan exposure approach. Fokus utama ditekankan pada jenis kesalahan atau loss yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu ditentukan kendali atau kontrol yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas yang dapat diterima atau acceptable levels. Kedua, pendekatan kendali atau control approach. Fokus utamanya adalah kendali-kendali dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima atau acceptable levels. Di sini aspek yang diperiksa. Audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas dan efisiensi, yaitu availability system, kedua reliability, ketiga confidence, keempat integrity, serta aspek security. Selanjutnya adalah audit atas proses, modifikasi, program, audit atas sumber data dan file. Audit sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu antara lain tradisional audit, manajemen sistem informasi, akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Di sini ada tahapan audit sistem informasi menurut Ron Weber. Pertama, perencanaan audit atau planning the audits. Selanjutnya, perencanaan kendali atau test of control. Dilanjut, pengetesan transaksi atau test of transaction. Lalu, pengetesan keseimbangan atau test balance or overall result. Dan terakhir, pengakhiran audit atau completion of the audit. Di sini juga ada tahapan audit sistem informasi menurut Gallegos CS. Pertama, perencanaan atau planning. Dua, pemeriksaan lapangan atau field work. Ketiga, pelaporan atau reporting. Keempat, tindak lanjut atau follow up. Pengumpulan data atau evidence. Pengumpulan data dari berbagai teknik, evidence
pengumpulan data dari berbagai teknik, ada survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Keempat, bisa jadi bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor mencakup bukti elektronis. Dalam proses pengumpulan bukti ini, ada beberapa cara yang sering dipakai, yaitu audit around komputer, kedua audit raw komputer, dan ketiga audit with komputer. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.